Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tentu yang saya hormati Dinas Pendidikan, dalam hal ini hadir secara langsung Mas Joni. Mas Joni itu apa? Untuk menceritakan kepada anak cucu kita, generasi penerus kita. Dulu tentunya tidak sama dengan sekarang. Era perjuangan dulu tentu tidak sama dengan perjuangan sekarang. Dulu tidak ada HP, tidak ada media sosial, namun sekarang ada. Inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Dulu perjuangannya nenek moyang kita begini sejarahnya ini yang paham Bapak Ibu semua. Dan ini tentu nanti akan diterangkan semuanya narasumber yang telah dihadirkan oleh Dinas Pendidikan maupun teman-teman kita dari Lampu Bumi, SDGC Lampu Bumi ini, dan telah merupakan satu bobot dalam bentuk apa yang kita lakukan kegiatan-kegiatan mereka. Bapak Ibu semuanya, tentu hal ini tidak mudah diperhatikan. Ada yang jatuh di mana itu lokasi, ada yang katanya saking panasnya itu membawa es batu macam itu saya perhatian sama teman-teman. Tapi dilakoni kabeh ya karena tidak semangatnya saya kira tidak. Jadi saya baru bisa memberikan anggaran sedikit tahun 2026 ini kan nggak salah kami menyampaikan 100 juta ya. Ya nanti saya menggandeng Dinas Pendidikan, Mas Joni, Bulung, titip masyarakat kita, teman-teman kita yang mempersudi, yang mau menggali sejarah-sejarah di Sragen ini. Apapun ini adalah warisan nenek moyang kita, harus kita gali, harus kita cegah, harus kita luruskan. Nah, manfaatnya itu apa? Untuk menceritakan kepada anak cucu kita, generasi penerus kita. Dulu tentunya tidak sama dengan sekarang. Era perjuangan dulu tentu tidak sama dengan perjuangan sekarang. Dulu tidak ada HP, tidak ada media sosial, namun sekarang ada. Inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Dulu perjuangannya nenek moyang kita begini sejarahnya ini yang paham Bapak Ibu semua. Dan ini tentu nanti akan diterangkan semuanya narasumber yang telah dihadirkan oleh Dinas Pendidikan maupun teman-teman kita dari Lampu Bumi, SDGC Lampu Bumi ini, dan telah merupakan satu bobot dalam bentuk apa yang kita lakukan kegiatan-kegiatan mereka. Bapak Ibu semuanya, tentu hal ini tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ini namanya apa ya? Mengungkap tabir, mengungkap sejarah itu tidak bisa sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bahkan itu panjang sekali. Bukan usaha susu, besok harus diselesaikan 3. 1 bulan targetnya kita harus selesaikan 3. Coba kalau semuanya dengan tempo yang sesingkat-singkatnya dengan selesaikan, ya nggak mungkin. Paling nanti ya, apa mana? Coba digali dengan betul, diteruskan dengan bukti-bukti maupun sejarah peninggalan yang ada. Tentu hal ini saya minta koordinasinya dengan Dinas Kebudayaan, nanti ya, Pendidikan dan Kebudayaan, disebut Mas Joni, untuk beliau berpensiun berapa tahun? 10 tahun di Indonesia itu 10 tahun itu kamu 8 tahun ya, benar Dinas Kebudayaan. Saya ingin menambahnya. Gimana? Masak nih buci terus. Dipercepat, karena ada bosan di Sragen kali ya. Di mana itu Palur. Ya, sisa-sisa waktu tolong Mas Joni diberikan kepada sahabat saudara kami ini untuk mengerti dalam sebuah kejadian maupun peristiwa-peristiwa yang ada. Pada saat itu peristiwanya begini, eranya seperti ini. Kalau saya cerita dengan Mas Joni itu malah membuat saya ada Lampu Bumi, ada sejarah Mojopahit, ada si Mojolegi, barang saya itu malah bingung ya. Terus masa gak ngerti, pokoknya terus yang bisa dilaksanakan di lapangan.
dari Mataram kuno, Mataram Islam. Wah, ini sejarahnya gini Pak, sejarah gini. Aku pokoknya jadi ngambil kedok ya, di usahamu. Nah, tentu hal ini mari kita lakukan dengan koordinasi dengan tidak dibayar. Bahkan Mas Yoko itu pengumuman untuk SPBW sampai kemarin untuk nanggung tidak karena sebuah melakukan ritual seperti ini. Ada lagi yang perempuan kemarin siapa ya di media itu katanya Sinten, Mbak Sinten. Oh, Mbak itu sekarang sudah bagus tuh. Ya, kembali ke awalnya lagi ya. Pokoknya dilakukan dengan perasaan yakin, nggak usah merungsung. Kalau memang anak ini merasa makan, nggak tahu. Wah, saya nonton Mayan. Wah. Jadi ini memang betul-betul dilakukan dengan Terima kasih yang sudah bergabung. Sesuatu yang membebani dalam pikiran kita. Penting keluarganya sih, penting. Okay? Jadi keluarganya yang bisa rampung, dia caranya rampung sih. Orang rampung kalau dilakukan seperti ini nanti operasi. Awal sate. Saya pesan pada teman-teman Awal sate. kita cukup segini orang Dino setahun. Ini tidak ada batasannya. Jadi batasannya awalnya jenengan kapan? Live Sarasean Babat Giyanti part 1. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya. Kenapa? Saya mendapatkan ajaran setiap tahun. Bantu tap-tap nggih dulur-dulur. Kemarin Mas apa ya? Kalau nggak salah ya. Terima kasih yang sudah bantu tap-tap. Nah, itu ada arsip dan pakan rakyat itu. Terus dengan sekali ini kalau di tahun daerah Indonesia di Desa kemarin melakukan 50 juta yang 10 sama 40 itu menjadi menutupi hal-hal yang tidak gampang dimakan usia. Pak Regan, oh Pak Regan, Pak Regan kenapa di belakang kok di depan Pak Regan? Mohon maaf, kemarin Pak Yosef kayaknya yang di saya. Oh ya, saya perjuangkan karena akan kalau tidak ada kapan ini menjadi juga apa kalau tidak ada gerakan. Tapi kalau ini belum langsung proses. Oke, sampai dulu. Mas Jody, Mas Rika, semuanya yang ada di siang hari ini dan saya sekali lagi mohon maaf karena kegiatan saya itu senangannya yang ambil rekam. Silakan teman-teman bisa memberikan lapangan pekerjaan. Kita mau juga luwe yang rumah. Jadi saya kira itu kawan kurang lebihnya maaf. Hari ini dalam bentuk kegiatan ini bersama-sama kita buka bersama-sama mudah-mudahan perjalanan dengan selalu didukung oleh Tuhan Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf Mas narasumber, waktunya saya serahkan jenengan. Saya tidak bisa menemani karena saya jam 10.11 itu ada tamu dari Jakarta rumah, jadi sudah sangat terus setelah itu nanti sudah ada mampir jadi hari ini jam 4 selain jam pokoknya pada tahun ini kita matur nuwun Mas Joni. Terima kasih Pak Ketua DPRD. Wilayah pertempurannya atau peperangannya itu sebenarnya juga di wilayah dua Mas. Kebanyakan kalau Pangeran Mangkubumi itu wilayahnya ke barat. Sementara nanti dan lain sebagainya itu. Sementara Pangeran Mangkunegaran itu wilayah timur, gitu. Macam Wetan, gitu.
Makanya kan di sini disebutkan Ungaran, Kedu dan lain sebagainya itu kan karena itu memang wilayah-wilayah wilayahnya Pangeran Mangkubumi gitu. Nah, setelah beberapa peperangan dan lain sebagainya, tidak semena-mena peperangan itu mampu dimenangkan. Tapi bentuk perlawanan ini adalah bentuk perjuangan bangsa kita gitu untuk melawan VOC, karena memang VOC tadi raja juga Banara. Nah itu kalau tahunnya yaitu 120 tahun dihitung mulai dari Sultan Agung ya. Itu satu suro tahun alif 1555 atau Jumat Legi satu suro tahun alif 1675 gitu. Next mas. Nah itu sudah ya, terima kasih gitu. Jadi kaitannya dengan Babat Giyanti yang apa? Yang saya baca gitu karena banyak sekali kaitannya dengan wilayah-wilayah yang melakukan peperangan, tidak hanya di Sukuwati saja, tetapi ada di Banten, ada di Ungaran, Kedu dan lain sebagainya. Dan fokus saya adalah di wilayah Sukawati dan itu adalah jejak-jejak. Nah itu didengar oleh Pangeran Mangkubumi, didengar oleh Pangeran Mangkubumi yang nantinya Pangeran Mangkubumi ini merasa ini ya, merasa apa ya, karena sakit hati dan nanti itu meluapkan gitu. Akhirnya beliau langsung mengukuhkan diri sebagai seorang sultan. Sebelum nantinya sebagai seorang sultan itu di Palianegara itu. Oh ini Mas Pan boleh drop ini ya. Karena di situ drop dari Solo. Nah dengan permintaan agar jaminan Adipati Anom dan beberapa kota menggantikannya, maka dari itu Sunan Kabanara atau Pangeran Mangkubumi itu melakukan pengukuhan diri sebagai seorang sultan, yaitu di desa Banara. Kenapa menjadi Sunan Banara? Karena Banara di sini itu ada beberapa peperangan, cuman di sini banyak sekali. Saya mau ngomongin yang di Sukawati itu sudah agak kesusahan datanya dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa di rumah di Banten dan lain sebagainya. Gitu. Nah, Pangeran Mangkubumi ini di salah satu buku sejarah Indonesia ya, anunya si siapa nih? Saya lupa itu kemarin itu. Itu mengatakan bahwasannya Pangeran Mangkubumi itu memiliki 13.000 prajurit dan juga termasuk dari 2.500 prajurit kavalleri yang nantinya akan dibagi menjadi dua, yaitu dari Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Mangkunegaran, karena nanti wilayah pertempurannya atau peperangan